Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Akil Azizi, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 1 kelompok 4 pada Balai Diklat Keagamaan Medan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai substansi akuntabel dan kompeten. Akuntabel. Sebagai ASN, kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas dalam konteks aparatur sipil negara merujuk pada tanggung jawab ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas mencakup beberapa elemen penting, antara lain tanggung jawab atas kepercayaan, pelaksanaan tugas dengan jujur, penggunaan sumber daya secara efisien, pelaporan dan transparansi, evaluasi kinerja. Aspek akuntabilitas ini sangat penting dalam menciptakan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta dalam mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Penekanan yang akuntabilitas diharapkan dapat mendorong ASN untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Fungsi akuntabilitas: 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun tingkatan akuntabilitas dimulai dari yang terbawah. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Panduan perilaku atau kode etika akuntabel. 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Cara menciptakan lingkungan akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Dan yang terakhir, konsistensi. Kompeten. Sebagai ASN, kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. ASN dituntut untuk selalu mengembangkan kemampuannya, sehingga mampu menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu menghadapi perkembangan yang berkembang secara terus-menerus. Panduan perilaku atau kode etik dari kompeten. 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Adapun pengelolaan ASN berbasis merit system. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan heterogogi atau disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal yang mengatur diri sendiri dalam berinteraksi dengan pegawai dalam organisasi maupun luar organisasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.